Akibat perang Rusia-Ukraina dan kenaikan harga pupuk, harga bahan baku di toko roti Taiwan naik terus. Menurut data DGBAS, dibandingkan tahun lalu, kenaikan produk makanan Januari hingga Oktober rata-rata 5,9%, telur 31,7%, minyak masakan 11,2%, dan bahan baku tepung terigu yakni gandum naik lebih dari 30%. Harga properti di Taiwan juga naik terus. Menurut statistik, warga Taiwan rata-rata harus tidak makan dan tidak minum 22,7 tahun baru bisa membeli rumah, lebih panjang 61% dari 3 tahun lalu. Tingkat kenaikan proporsi pendapatan warga di daerah dengan harga properti paling rendah yakni Kabupaten Hsinchu, kini 114%, untuk kota Kaohsiung 108%. Semua ini menunjukkan kenaikan pendapatan sama sekali tidak mampu mengejar kenaikan harga rumah. Pelonggaran prokes terus berlangsung seiring meredanya pandemi di Taiwan. Namun ada pakar khawatir tingkat perlindungan komunitas sudah menurun sejak Oktober dan kekebalan alami terhadap varian BA2 dan BA5 hanya akan sisa 58% pada Desember. Maka lansia 65 tahun ke atas serta kalangan rentan diimbau secepatnya menerima vaksin generasi kedua. 施打追加剂疫苗之后，它是可以再下降这个死亡的风险75% 的。 CECC mengumumkan bahwa perjangkitan BA5 telah berakhir, tapi menilik pengalaman Jepang, pakar memperkirakan paling cepat akhir November atau awal Desember akan ada perjangkitan kecil varian BQ1 dengan puncak jumlah kasus 2 kali lipat dari jumlah kasus terendah BA5, yakni sekitar 20-30 ribu kasus per hari. Sementara di Tiongkok yang baru saja mengumumkan diperpendeknya durasi isolasi kedatangan dari 7 menjadi 5 hari, sejumlah aksi protes di jalanan yang melibatkan warga yang marah terjadi di Guangzhou tanggal 15 setelah tersebarnya kabar kemungkinan lockdown. Jumlah kasus dalam gelombang perjangkitan baru di Guangzhou telah menembus 5.000 per hari, kontras sekali banding kebijakan 0 kasus yang diterapkan. Kepala negara Amerika Serikat dan Tiongkok bertemu dalam rangka digelarnya KTT G20. Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan isu Taiwan adalah garis merah yang tidak dapat dilewati. Sementara Presiden Amerika Joe Biden menekankan kembali dukungan pada kestabilan Selat Taiwan. Pakar Taiwan berpendapat dialog ini menghasilkan sejumlah hal positif, termasuk dibangunnya sebuah pagar pelindung bagi hubungan Tiongkok-Amerika yang tegang untuk mencegah situasi tak terkendali, disetujuinya kerjasama atas isu perubahan iklim, dan dijadwalkannya kunjungan Menlu Amerika ke Tiongkok. Tapi menurut pakar, perbaikan pragmatis akan sulit diperoleh, terutama dalam perbedaan pendapat atas isu Selat Taiwan. 紧张关系把它管控住，不要让它继续升级。这次他们见面的一个最大的目的是这样。在这个台湾议题上面是双方关切的重中之重，最重要的目标是避免误判，避免擦枪走火，避免竞争演变成冲突，避免打一场双方都不想要打的战争。 Perihal pertemuan Biden-Xi, kantor kepresidenan Taiwan mengapresiasi penegasan pendirian Amerika dan oposisi terhadap segala aksi merusak status quo yang diajukan Biden, juga menegaskan kembali bahwa perdamaian dan kestabilan Selat Taiwan adalah harapan masyarakat internasional. Kementerian Kebudayaan atau MOC memutuskan merutinkan peredaran kupon seni yang akan ditargetkan sebagai hadiah budaya kedewasaan. Kupon bernilai $1.200 bagi warga berusia 18 tahun ke atas itu akan diterbitkan Maret tahun depan. 他如果他是那个在3月实施之前就已经有满18岁，还有2个月，那他可以领吗？他当年度18岁就可以领了。 Warga yang lahir tahun 2005 yang akan dianggap genap 18 tahun pada tahun 2023 berjumlah sekitar 210.000 orang. Semuanya akan bisa mendapatkan kupon $1.200 melalui platform OpenTix yang bisa digunakan untuk konsumsi kultural di setidaknya 18.000 lokasi dalam 1 tahun. MOC menambahkan kupon kelak juga bisa digunakan untuk menonton film produksi Taiwan di bioskop dan juga di toko buku, pada khususnya toko buku independen.